Oke, saya ulangi sekali lagi, jangan lupa kamu menulis nama siswa di sini. Kelas 7I, nomor absen, hari ini Kamis 8 April 2021, begitu ya. Nah, percobaan 15 ini judulnya tentang pengantar energi, di mana kompetensi dasarnya adalah 4.5 menyajikan hasil percobaan tentang perubahan bentuk energi termasuk fotosintesis. Ini tentu di IPA biologi ya. Jadi fotosintesis itu ada perubahan energi di situ ya, di klorofil, di hijau daun, dapat terkena sinar matahari sehingga terjadi proses kimia, sehingga hasil fotosintesis itu menjadi energi untuk pertumbuhan daripada tanaman. Kegiatan pembelajaran kita yang pertama itu menjelaskan 3 konsep energi ya. Kemudian ada sumber-sumber energi apa saja, lalu menjelaskan perubahan energi yang terjadi di alam, juga di dalam tubuh kita. Nah, di pendahuluan ini ada teori ya, kalau kamu baca. Jadi makanan yang kita makan sehari-hari yang sering disebut 4 sehat 5 sempurna ya, di mana ada karbohidrat, ada protein dan lain sebagainya. Ya, itu memiliki energi. Energi yang tersimpan pada makanan itu disebutnya adalah berupa energi kimia. Nah, dari makanan yang kamu dan saya makan, ya, dari makanan itu kita dapat melakukan kegiatan dan aktivitas. Bisa belajar, bisa bekerja, bisa bermain, dan lain sebagainya. Tentu tanpa makanan yang menjadi energi bagi tubuh kita, maka kamu dan saya, kita semua tidak akan dapat melakukan apa-apa. Karena kan untuk melakukan kegiatan itu diperlukan energi. Oleh sebab itu, energi itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Ini contoh ya, kamu mau belajar, mau BDR, PJJ, ngerjakan tugas, ulangan, dan lain sebagainya kan butuh energi untuk melakukan pekerjaan tersebut. Berolahraga juga sama ya, main basket, main voli, berenang, dan lain sebagainya. Nah, bentuk-bentuk energi apa sih yang akan kita pelajari? Di antaranya yang pertama adalah energi mekanik. Jadi energi mekanik itu apa? Energi mekanik itu adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak, ya, atau kemampuan untuk bergerak. Lalu energi mekanik itu terdiri dari energi apa saja? Terdiri dari energi kinetik dan energi potensial. Apa bedanya? Energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya. Jadi kalau setiap benda yang bergerak itu memiliki energi, bahwa energi kinetik itu sama dengan setengah dikali M masanya dikali V kuadrat. Ingat ya, satuan energi itu adalah Joule. Kemudian apa yang dimaksud dengan energi? Nah, energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukannya atau posisinya terhadap acuan tertentu. Nah, disebut acuan itu adalah permukaan bumi. Ya, kalau kamu makin tinggi, naik ke lantai 1, ke lantai 2, maka kamu akan memiliki energi potensial karena ada tingginya diukur dari permukaan bumi yang disebut acuan tertentu. Nah, persamaannya kamu bisa gunakan EP sama dengan M kali G kali H, di mana M itu adalah massa benda, G itu percepatan gravitasi, dan H itu adalah ketinggian. Begitu ya anak-anak ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini, nah ada yang disebut dengan hukum kekekalan energi. Apa tuh hukum kekekalan energi itu? Ya, kekekalan energi. Ini kamera saya tuh mati terus, kenapa ya? Mati sendiri. Suara mah nggak keganggu ya Pak Yo ya? Suara masih bagus, suara masih bagus. Kameranya suka mati sendiri. Bukan saya matikan ya, mati sendiri. Ntar saya bener.
Sinyal kali Pak, sinyal. Kadang soket juga nih Pak Yo. Sebentar ya, coba saya bisa perbaiki nggak? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi hukum kekekalan energi itu apa? Jadi hukum kekekalan energi itu adalah sebetulnya jumlah dari energi kinetik dan energi potensial dalam hal ini. Tapi mungkin lebih tepatnya saya menyebutkan bahwa hukum kekekalan energi itu adalah energi tidak dapat diciptakan, juga tidak dapat dimusnahkan, ya. Tetapi energi itu dapat dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, ini menjadi suatu tantangan ya untuk manusia di abad modern ini, di mana semua energi itu sumbernya dari energi listrik sebetulnya, karena itu energi yang paling sederhana. Dari energi listrik kamu bisa pakai handphone kamu kan, kamu bisa nyalakan cahaya menjadi energi panas, kamu bisa gunakan untuk kompor listrik misalnya, ya, kamu bisa gunakan untuk berkomunikasi lewat televisi, lewat radio dan lain-lain ya. Nah, itulah inti dari hukum kekekalan energi. Nah, di bawah ini ada latihan soal, tentu kamu harus mengerjakannya ya. Contohnya ini misalnya sebuah benda dengan massa 50 gram bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Berapa besar energi kinetik benda itu? Ya, tinggal kamu masukkan saja tadi. V sama dengan setengah dikali mv kuadrat. Bisa ya. Pak Yo mungkin sudah bahas ini di kelas juga ya, Pak Yo ya? Baru sekali Pak Gun. Baru sekali. Belum sampai ke perumusan ini belum ya? Mengenalkannya rumus sudah, tapi belum sampai latihan angka dan belum. Oke. Baru Kalau baru sekali. Ya. Oke, kalau gitu mungkin saya mesti kenalkan dulu ya sedikit ya. Boleh sebentar ya. Tadi ya. Nah, kan di soal ini tampak tertulis di situ apa itu? Sebuah benda dengan massa 50 gram ya kan, dengan kecepatan 36 km per jam. Berapa besar energi kinetiknya? Jadi seperti biasa, kamu harus menuliskan dulu diketahui di sini, diketahui, begitu ya anak-anak ya. Kan di situ sudah ada tempatnya. Tulis di sini massa, ya kan, sama dengan 50 gram, gitu anak-anak. Kemudian kecepatannya berapa tadi? 36 km per jam. Itu ya. Lalu ditanyakan apa? Nah, ditanyakan itu adalah energi kinetiknya. Gitu ya, ini. Nah, sekarang baru dijawab di situ. Di bawah. Jawab. Oke, bisa ya? Nah, kemudian tadi kan kita sudah tahu energi kinetik itu sama dengan apa tadi? Energi kinetik sama dengan setengah dikali dengan massanya dikali dengan kecepatannya dikuadratkan. Namun kan massanya harus kilogram ini. Jadi kamu bikin dulu ini gram ke kilogram, berarti berapa tuh? 50 per 1000 ya, betul ya? Gitu kan? Ya boleh aja dicoret berarti 5 per 100. Atau boleh diperkecil lagi. Jadi berapa? 1 per 20. Boleh gitu. Oke, masukkan ke sini. Sama dengan setengah dikali 1 per 20. Dikali, nah ini V-nya kan masih 36 km per jam. Nah, dibikin ke meter per detik. Ya kan? Kalau dibikin ke meter per detik kan ini harus dikali dengan 5 per 18. Nah, ini dikali 5 per 18. Ya, kamu boleh coret dulu ini dengan ini. Angkanya 2. 2 dikali 5 sama dengan 10 meter per detik. Baru masuk ke sini.
10 meter per detik dikuadratkan. Paham ya? Begitu. Ya kamu boleh coret dulu ini sama ini boleh. Ini kan 100, coret lagi 5, boleh. 5 per 2, 2,5. Satuannya tadi apa anak-anak? Satuannya adalah Joule. Ya, bisa nggak? Balik lagi ya. Nah, demikian juga dengan soal nomor 2, kamu harus bikin seperti itu ya. Nomor 3 sama dibikin. Nah, sekarang kamu ada kasih tugas nih. Ada tugas yang harus dikerjakan nih oleh anak-anak, Pak Yo. Sampai minggu depan tugasnya, sampai Kamis depan ya. Jadi ini contoh dari energi mekanik. Nah, kamu bisa lihat ya, ini ada orang naik sepeda. Nah, ya kan ke sini berarti energi potensialnya gede nih. Turun lagi, tambah cepat ya. Energi kinetiknya membesar, energi potensialnya mengecil. Nah, ini contoh dari energi bunyi. Muncul dari mana? Dari ya ini dari speaker kelihatannya ya, kedengaran, energi bunyi. Nggak boleh terlalu keras, nanti telinganya akan menjadi rusak nanti ya, karena ada energi yang masuk ke dalam telinga. Ini adalah contoh energi listrik. Ya, energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Kemudian ini contoh dari energi kimia. Nah, berasal dari mana ini? Dari akumulator, kemudian dari baterai, ya, itulah energi kimia. Jadi apa itu? Energi yang keluar sebagai hasil interaksi elektron di mana 2 atau lebih atom dan molekul-molekul berkombinasi menghasilkan senyawa kimia yang stabil. Nah, ini kelihatannya tampak sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, ya betul kan? Semua kendaraan dijalankan oleh akumulator ini. Handphone kamu berasal dari sumber energi kimia dari baterai ini, sehingga muncul namanya energi listrik. Kemudian ada energi cahaya. Nah, ini energi yang dari mana? Dari sinar matahari tentunya ya. Jadi energi ini memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ya, dia menguasai alam, di mana manusia itu perlu sekali energi matahari. Kemudian ada energi panas atau kalor. Nah, ini tepatnya berasal dari api. Ini sebelumnya kamu sudah pelajari kan di percobaan kalor sebelumnya. Kemudian ada energi nuklir. Nah, ini yang luar biasa sekali, energi radiasi nuklir. Ini yang sejak tahun 45 itu ada yang namanya bom atom, itu berasal dari energi nuklir. Hasil energinya luar biasa ya, anak ya. Nah, tugas kamu apa? Tugas kamu itu adalah kamu diminta membuat poster tentang energi. Ya, kamu bisa bikin di sini posternya. Nah, ada ruangan cocok ya. Silakan kamu bisa membuatnya ya, berkreasi. Nanti minggu depan kamu boleh tempelkan di sini hasilnya lalu di-submit ke tempat saya ya, di sekolah. Iya. Boleh digital. Silakan. Boleh digital, boleh analog. Ya. Karena nanti yang dinilai itu adalah ide tentang energi itu ya. Bagaimana kamu bisa memanfaatkan energi, kemudian kamu bisa mengembangkan energi untuk kehidupan umat manusia. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, anak-anak, kira-kira begitu pertemuan kita hari ini. Ya, jadi tugas kamu sudah ada, menyelesaikan LPS 15, juga membuat poster tentang energi, manfaatnya dalam kehidupan manusia, ya. Kan tadi sudah ditanya. Kamu tidak menyimak kayaknya. Kan boleh? Pak. Ya, boleh jawabannya. Oke, anak-anak, ini mungkin adalah contoh-contoh poster, tapi bukan untuk ditiru ya, ini kan contoh dibilangnya juga. Jadi ini contoh misalnya tentang sumber energi alternatif. Nah, ini bagus sekali nih ya. Karena sekarang kan kita perlu energi yang alternatif, bukan hanya energi dari bahan bakar fosil untuk mengembangkan. Sehingga kan pemerintah dunia juga mengarah kepada kendaraan-kendaraan atau transportasi yang sumber energinya bukan dari minyak bumi, tetapi dari listrik misalnya, ya. Atau kita menjalankan mobil dari misalnya tenaga surya. Oh, boleh, itu bagus sekali.
Nah, tentu kan untuk supaya orang-orang bisa mengarah ke sana, kamu bisa membuat poster ya. Nah, poster tuh apa sih sebetulnya? Mungkin saya harus jelaskan dulu nih pengertian poster. Ya Pak Yo ya, ini jadi kayak pelajaran untuk seni rupa nih Pak Yo. Mohon maaf nih Pak Yo. Ya, seni rupa. Jadi poster, nah, kayaknya ini serakah nih. Guru IPA tuh serakah Pak Yo, kayak tahu semua ini Pak Yo. Oke ya, jadi poster itu apa sih sebetulnya? Ya. Oke. Jadi poster itu adalah, kalau kamu perhatikan di sini, dia merupakan karya seni atau desain grafis yang membuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar atau kecil. Ya. Jadi artinya poster itu akan berisi gambar, sketsa atau desain grafis, lalu ada huruf dan kertas berukuran besar. Jadi tulisannya tuh bukan kayak saya begini, bukan tulisan kecil-kecil di poster itu ya. Tulisannya sangat minimal ya. Yang maksimal itu goresan-goresan ya Pak Yo ya. Desain-desain grafis yang mengarah kepada apa yang mau kita omongkan. Nah, kita kan mau ngomongkan energi ini ceritanya. Energi alternatif yang bisa dikembangkan untuk kehidupan umat manusia. Nah, biasanya nanti poster itu bisa menjadi sarana iklan, ya, bisa buat pendidikan, ya, bisa buat untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat, selain untuk dekorasi. Nah, kebanyakan kan kita jadi dekorasi. Oh, asal warna-warni, Pak Yo, banyak warnanya, bagus. Padahal enggak loh. Dia tuh harus menyampaikan sebuah informasi, ya. Nah, saya dan Pak Yo tentu akan melihat bahwa poster itu merupakan sebuah salinan karya seni, ya, sehingga patut diapresiasi. Jadi Pak Yo, kita akan menilai karya seni dari anak-anak yang berkaitan dengan energi. Begitu Pak Yo. Pak Yo mau tambahkan sesuatu, silakan Pak Yo. Nah, intinya dalam poster itu ada pesan yang jelas, tampak dan mudah dipahami, ya. Bukan kalimat yang panjang-panjang, bukan, tapi pesannya itu jelas. Jadi sepintas orang melihat itu langsung ngerti pesannya apa. Itu aja tambahan. Oke, terima kasih Pak Yo. Ya, tadi sesuai janji saya, Pak Yo, ke anak-anak kita tampilkan beberapa poster ya. Bukan tentu ini yang terbaik. Ini hanya contoh-contoh aja. Ya, ini contoh misalnya, tuh banyak sekali ya hasil-hasil karya. Ya, bebas. Ini contoh nih bagus sekali, matikan lampu jika tidak digunakan. Kan bagus dia. Ya, ini hemat energi, ya boleh hemat energi, boleh ya. Tapi kalau saya sih sekarang mikirnya bukan hemat energi, mengembangkan energi. Hemat-hemat kalau nggak punya energi juga habis ya Pak Yo ya. Kayak orang pemasukannya kurang gitu, dihemat-hemat. Harusnya pemasukannya ditambah ya Pak Yo ya. Begitu ya logikanya, bukan dihemat-hemat. Biarkan menjadi berkat, tapi pemasukannya mengalir terus. Ya, itulah pengembangan energi alternatif. Pemikirannya harus begitu ya. Nah, ini juga bagus nih. Care Energy Nation, Be Green Competition ya. Ya ini berarti negara-negara bagaimana membuat supaya negaranya menjadi green zone ya. Zona-zona yang hijau. Wah, banyak sekali contoh-contohnya nih Pak Yo. Pasti anak-anak bisa tulis lagi contoh-contoh berikutnya, habis ya. Begitu saja anak-anak. Ya, saya kasih kesempatan kamu untuk boleh mengerjakan mulai dari sekarang. Terima kasih Pak Yo, selamat siang. Terima kasih anak-anak semua. Sampai ketemu lagi. Bye. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya. Pak.